Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa Teknologi Laboratorium Medis ya. Gimana keadaan kalian? Semoga semuanya sehat ya, sehingga bisa mengikuti perkuliahan hari ini dengan semangat. Hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah penyakit infeksi. Jadi ini adalah pertemuan kedua kita. Untuk pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pendahuluan sekaligus kontrak kuliah. Jadi untuk materi yang pertama tentang penyakit infeksi yaitu berjudul konsep dasar penyakit infeksi. Welcome, are you excited for a fun learning session? Semoga masih semangat ya kuliah di siang-siang hari yang panas seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, kita harus tahu dulu tentang pengertian infeksi. Pengertian infeksi di sini yang saya cantumkan ada dari dua sumber. Yang pertama disampaikan oleh Potter dan Perry tahun 2005, di mana pengertian infeksi adalah proses invasi oleh mikroorganisme dan berproliferasi di dalam tubuh yang menyebabkan sakit. Kemudian pengertian infeksi yang kedua itu disampaikan oleh Cozier et al. Tahun 1995, yaitu infeksi adalah invasi tubuh oleh mikroorganisme dan berproliferasi dalam jaringan tubuh. Jadi dua pengertian ini sebenarnya maknanya hampir mirip ya. Jadi proses invasi itu masuk ke dalam tubuh. Kemudian berproliferasi. Pengertian proliferasi di sini adalah memperbanyak diri. Jadi semisal ada mikroorganisme masuk, contohnya mikroorganisme itu apa? Ada yang masih ingat? Contohnya seperti bakteri ya. Jadi ketika bakteri masuk ke dalam tubuh, maka dia akan melakukan pembelahan sel yang berulang-ulang sehingga jumlahnya akan menjadi lebih banyak terus-menerus. Nah, proses perbanyakan sel melalui pembelahan diri itu namanya adalah proses proliferasi. Nah, ketika jumlahnya semakin banyak, maka dia akan menyebabkan si inangnya tersebut sakit. Jadi pengertian infeksi itu seperti itu. Nah, di sini ada tanda-tanda infeksi. Ada 5. Yang pertama rubor atau kemerahan, yang kedua ada kalor atau panas, yang ketiga dolor atau nyeri, keempat tumor atau bengkak, yang terakhir ada fungsiolesa atau perubahan atau penurunan fungsi. Nah, di sini pengertian tumor itu pembengkakan ya. Jadi tumor itu nggak sama dengan kanker. Kalau tumor itu benjolan atau jaringan yang tumbuh secara tidak normal. Nah, jaringan yang tumbuh secara tidak normal itu disebabkan apa? Nah, itu disebabkan karena proliferasi sel atau pembelahan sel yang melebihi normal. Jadi dia itu pembelahannya itu dilakukan secara terus-menerus. Jadi akhirnya dia nanti akan tumbuh benjolan seperti itu. Tapi dia sifatnya itu kebanyakan tumor itu tidak ganas. Kalau kanker itu adalah tumor yang bersifat ganas. Kanker itu dapat menyebar ke bagian tubuh lain secara cepat dan merusak sel sehat di sekitarnya. Berbeda dengan tumor. Tumor itu tidak merusak sel atau jaringan yang ada di sekitarnya. Kalau kanker, dia mampu melakukan perusakan jaringan-jaringan yang ada di sekitarnya. Kemudian kalau kanker itu dia juga punya kemampuan metastasis. Kemampuan metastasis itu apa? Kemampuan metastasis itu dia mampu untuk berpindah-pindah dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Makanya dia disebutkan itu kan ganas seperti itu. Jadi ada tanda-tanda infeksi, ada itu tadi ya, ada 5 tadi itu. Selanjutnya penyebab infeksi. Di sini ada 5. Yang pertama bakteri. Bakteri ini penyebarannya bisa melalui udara, air, tanah, makanan, atau dari media-media yang lain. Bakteri contohnya apa aja? Kemarin kita sudah belajar bakteriologi 1 dan bakteriologi 2.
2 ya. Mungkin kalau lupa bisa dibuka lagi bukunya. Jadi contohnya misalnya ada Salmonella typhosa, kemudian ada Escherichia coli, itu adalah bakteri, contoh bakteri ya. Kemudian yang kedua ada virus. Virus itu organisme yang berisi asam nukleat yang berada di dalam sel. Jadi hidupnya itu hanya bisa menumpang di dalam sel hidup. Ketika dia berada di lingkungan yang tidak memungkinkan atau di benda mati, dia akan mengkristal sehingga sifatnya akan mirip seperti benda mati. Contohnya virus apa yang lagi booming sekarang, misalnya itu COVID-19, itu contoh virus. Kalau bakteri itu matinya lebih mudah ya daripada virus, karena kalau bakteri itu kan jelas dia organisme hidup. Kalau yang virus itu dia kan bisa melakukan pengkristalan diri gitu. Jadi ketika dia menempel di benda hidup, dia akan hidup. Kalau menempel di benda mati, dia akan mengkristal. Nanti kalau nempel lagi di benda hidup, dia hidup lagi. Susahnya itu. Kemudian dia juga bisa melakukan mutasi yang cepat. Kalau virus seperti itu. Kalau bakteri ya dikasih antibiotik, dikasih disinfektan, dikasih sabun, itu dia bisa langsung mati. Tuh. Kemudian yang ketiga ada fungi. Di sini fungi itu termasuk ragi, jamur itu yang masuk fungi ya. Nanti kita belajar tentang fungi-fungian itu di mata kuliah mikologi, mata kuliah baru juga ya di semester ini. Selanjutnya ada parasit. Contoh parasit apa aja? Kemarin kita sudah belajar tentang parasitologi 1 dan 2. Ada protozoa, ada cacing, ada arthropoda. Kalau yang cacing-cacingan kemarin apa? Helminthologi ya kan? Ada Ascaris lumbricoides, ada Taenia saginata, itu namanya bagus-bagus itu. Masih ingat kan ya? Kemudian yang terakhir ada Rickettsia. Ini adalah rantai infeksi. Jadi penyebab infeksi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya tadi, ada bakteri, jamur, virus, parasit. Dengan sumbernya itu bisa dari manusia, bisa dari air, bisa dari peralatan yang terkontaminasi. Kemudian dia bisa keluar melalui ekskreta, sekreta, dan tetesan. Kemudian cara penularannya itu bisa melalui kontak secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian bisa juga melalui udara atau benda-benda yang dijadikan sebagai vektor atau perantara. Kemudian nanti tempat masuknya di dalam tubuh itu bisa melalui lapisan mukosa, melalui luka yang terbuka, melalui saluran cerna, kemudian bisa juga melalui saluran pernafasan. Kemudian di sini orang-orang yang rentan atau inang yang rentan, di sini pengertian pejamu itu sama dengan inang ya. Jadi inang yang rentan itu adalah orang-orang dengan kekebalan lemah. Misalnya orang yang baru saja melakukan pembedahan atau pasca bedah. Kemudian adanya luka bakar di tubuh, kemudian orang-orang dengan penyakit kronis, kemudian usia itu juga mempengaruhi kerentanan dari terjangkitnya infeksi. Selanjutnya ada agen infeksius. Agen infeksius itu ada 2 macam. Yang pertama ada flora residen atau penetap. Ini disebut sebagai flora normal dalam tubuh. Mikroorganisme relatif stabil dan biasa ditemukan pada area tertentu. Flora normal itu adalah flora-flora atau bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh kita dan sifatnya itu sebenarnya tidak infeksius selama jumlahnya itu stabil di dalam tubuh. Misalnya di dalam rongga mulut, kemudian ada juga di saluran reproduksi, misalnya di dalam vagina. Itu kan juga ada flora normalnya atau bakteri normal. Tapi selama dia dalam jumlah yang stabil, itu dia tidak akan menginfeksi. Tetapi ketika dia jumlahnya itu melebihi normal, itu dia bisa juga
menginfeksi. Jadi nanti akhirnya dia bisa terkena itu ISK, infeksi saluran kencing seperti itu. Itu kan disebabkan oleh flora normal yang tumbuhnya itu melebihi batasan normal. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada flora transien atau sementara, yaitu mikroorganisme non patogen atau potensial patogen. Ini tentang reservoir. Reservoir ini sama dengan sumber ya. Jadi sumbernya itu bisa berasal dari manusia dan bisa berasal dari lingkungan. Kalau manusia itu bisa ditemukan di kulit, saluran nafas, mulut, alat kelamin, di kolon juga ada, di usus besar. Nah, di kolon itu kan juga ada flora normalnya kan, apa? Ada yang masih ingat flora normal yang ada di kolon atau usus besar? Bakteri apa yang ada di situ yang berfungsi sebagai agen pembusuk? Ya, Escherichia coli ya. Jadi bakteri Escherichia coli dia itu adalah flora normal yang ada di kolon atau usus besar. Selama dia jumlahnya itu normal, dia tidak akan menyebabkan infeksi. Tapi kalau jumlahnya berlebihan, dia akan menimbulkan infeksi. Nanti kalau jumlahnya banyak itu kan diare. Nah, diare itu kan juga karena infeksi bakteri seperti itu. Contohnya yang lanjutan penjelasan flora normal tadi ya. Kemudian reservoir juga berasal dari lingkungan, itu bisa berasal dari makanan, air, feses, atau objek-objek yang sudah terkontaminasi. Kemudian ini ada faktor yang meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Yang pertama ada faktor usia. Faktor usia biasanya usia yang rentan itu adalah usia-usia di atas 60 tahun karena kekebalan tubuhnya itu sudah mulai menurun. Kalau yang masih anak-anak itu masih sangat aktif ya. Kalau bayi itu juga masih kekebalannya juga masih lumayan tinggi karena dia juga ada kekebalan bawaan yang diberikan oleh ibu melalui kolostrum itu. Kalau masih usia remaja itu kekebalannya juga masih tinggi karena sel-selnya itu kan juga masih aktif. Sel T, sel B itu masih aktif memproduksi. Kemudian hereditas. Yang kedua, hereditas itu sama dengan faktor genetis. Kemudian yang ketiga ada status imunisasi. Maksudnya status imunisasi ini adalah lengkap atau tidaknya imunisasi yang sudah diberikan. Jadi ketika kita masih anak-anak dulu kan kita diimunisasi ya, ada imunisasi polio, ada imunisasi campak, imunisasi tetanus. Nah, status imunisasi itu juga mempengaruhi kerentanan rentan tidaknya orang tersebut terkena infeksi. Jadi semakin lengkap imunisasi yang diberikan, maka kerentanan terhadap infeksi itu semakin rendah. Jadi orang tersebut diharapkan akan lebih kebal terhadap infeksi yang masuk. Kemudian yang keempat ada terapi yang dijalani. Yang kelima ada status nutrisi. Status nutrisi di sini pengertiannya adalah asupan ya. Jadi semakin baik asupan itu diharapkan kerentanan terhadap infeksi itu juga semakin menurun. Jadi tidak rentan terkena infeksi seperti itu. Nah, nutrisi yang baik itu seperti apa? Nutrisi yang baik itu yang memiliki cakupan gizi yang lengkap. Jadi tidak hanya kuantitasnya saja, tapi juga kualitasnya. Jadi nggak cuma makan nasi sama mie. Itu kalau kayak gitu itu status nutrisinya ya kurang ya, karena kan cuma ada karbohidrat saja. Jadi status nutrisi di sini itu ya ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada vitaminnya, ada mineralnya gitu. Jadi ada nasi, ada lauknya itu ya tahu tempe atau daging-dagingan gitu. Terus
ada sayurnya juga, bisa sayur bayam, sayur sop atau apalah itu. Ditambah buah juga lebih bagus. Kemudian minum air putih itu, untuk konsumsi mineral itu kan dari air. Seperti itu. Lebih baik lagi kalau ditambah susu. Gitu. Kemudian yang keenam ada faktor kelelahan. Kemudian yang terakhir ada faktor stres. Faktor stres ini juga mempengaruhi kerentanan terhadap infeksi ya, karena ketika dalam keadaan stres maka itu akan meningkatkan ROS namanya. ROS itu adalah reaktif oksigen spesies. Jadi ketika ROS atau reaktif oksigen spesies ini meningkat di dalam tubuh, maka dia juga akan mengaktifasi CD4+. Nah, kemudian CD4+ ini akan mengaktifasi sitokin proinflamasi. Jadi nanti kita akan belajar lebih lanjut ya tentang ini, proses detailnya di mata kuliah imunologi. Jadi stres itu akan memicu ROS atau reaktif oksigen spesies yang kemudian akan memicu pembelahan atau produksi dari sitokin proinflamasi. Sitokin proinflamasi itu apa saja? Ada interleukin 1 beta, ada interleukin 6 dan lain-lain. Ketika sitokin proinflamasi ini terbentuk, maka itu akan meningkatkan inflamasi yang terjadi di dalam tubuh kita, sehingga kita akan lebih rentan terhadap terjadinya infeksi seperti itu. Makanya kalau kita stres itu kan lebih mudah untuk terjangkit penyakit ya. Kalau orang yang lebih santai itu biasanya malah lebih sehat karena dia tidak stres di dalam pikiran. Makanya kalau pola pikir itu kan juga sangat mempengaruhi kesehatan. Jadi kita juga harus pandai-pandai memanage pola pikir. Kemudian untuk proses terjadinya inflasi ini ada 4 periode. Yang pertama adalah periode inkubasi. Jadi periode inkubasi itu adalah periode sejak masuknya kuman atau bakteri atau agen infeksi apapun ke dalam tubuh sampai dengan munculnya gejala. Kemudian yang kedua ada periode predromal. Periode ini adalah periode munculnya gejala umum sampai muncul gejala spesifik. Kemudian yang ketiga ada periode sakit. Periode sakit ini tubuh mulai timbul manifestasi. Jadi periode ini mulai menimbulkan manifestasi di dalam tubuh. Selanjutnya yang keempat ada periode konvalensi. Periode konvalensi ini gejala menurun sampai individu kembali normal atau sembuh. Jadi periode konvalensi ini sama dengan periode pemulihan gitu. Jadi seperti itu untuk konsep dasar penyakit infeksi. Apakah ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar atau di forum diskusi. Saya buka selebar-lebarnya ya untuk bertanya. Barangkali penjelasannya terlalu cepat atau ada bagian-bagian yang kurang jelas atau ada sanggahan dari teman-teman yang mungkin sudah membaca dari sumber lain, atau ada juga yang mungkin mau menambahkan tentang konsep dasar penyakit infeksi. Saya persilahkan ya teman-teman. Nah, dari saya cukup sekian. Thank you for attending. Ya, kita akan sambung lagi ke materi yang selanjutnya. Untuk yang materi pertama ini saya tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.